Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Citra Marsa Nabila. Saya dari Prodi Sistem Informasi dari UT Bandung. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Struktur Data. Nah, di sini sudah ada soalnya. Soal pertama yaitu untuk membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Lalu yang soal kedua, mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan grouping sort. Ini kita langsung saja ke aplikasi NetBeans-nya. Di sini saya sudah membuat kelas dengan nama merge sort. Pertama, kita akan membuat fungsi mergers, yaitu point merger, di mana di dalamnya terdapat memiliki variabel input dan output yang keseluruhannya bertipe integer. Di sini ada variabel r yang merupakan subarray yang akan menyimpan rangkaian data yang akan diurutkan sebagai rangkaian data pertama, kemudian digunakan sebagai array untuk menampung hasil proses selanjutnya sebagai array kedua. Nanti di sini juga ada variabel c yang merupakan variabel untuk indeks awal dari array pertama. Lalu ada indeks m yang merupakan indeks awal pada array kedua. Lalu ada variabel n yang merupakan indeks akhir pada array kedua. Lalu di sini saya menginisiasi di mana dalam ini kita akan membagi dua rangkaian data awal agar mengetahui jumlah indeks untuk arraynya yang telah dibagi dua. Data awalnya misalnya itu A, yang setelah dibagi nanti dibagi menjadi subarray itu menjadi A0 dan A1. Jumlah indeks A0 dan A1 ini nanti diwakili variabel C1, di mana variabel M C ditambah 1. Lalu untuk rangkaian data A1 nanti diwakili C2. Lalu di sini ada variabel L yang nanti akan menampung rangkaian data dari A0. Lalu di sini ada subarray L. Subarray L ini akan mempunyai jumlah indeks C1. Lalu ada variabel R yang akan menampung rangkaian data A1. Dan subarray R ini nanti akan mempunyai jumlah indeks dari C2. Lalu di sini ada fungsi for, di mana nanti akan menyimpan rangkaian data pada array A0 dan A1. For pertama untuk menampung array dari rangkaian data A0 dan akan disimpan pada array L. Di mana di sini I sama dengan 0, di mana I lebih kecil dari C1. Lalu ada increment I. Lalu di sini nanti di mana datanya akan disimpan di pada array L. Sama dengan A C ditambah I. Lalu for kedua, di mana inisiasi variabel C sama dengan 0, J lebih kecil dari C2. Terus C. Lalu nanti akan disimpan pada array R. Ditambah 1 tambah C. Lalu di sini ada deklarasi indeks untuk inisiasi indeks pada subarray pertama yaitu I sama dengan 0 dan untuk subarray kedua yaitu C sama dengan 0. Lalu integer K ini merupakan untuk deklarasi sementara untuk indeks sementara pada subarray. Deklarasi sementara pada subarray. Mana? Lalu di sini ada fungsi while, di mana while I lebih kecil dari C1 dan C1 ini merupakan panjang indeks untuk array R dan J untuk panjang indeks array untuk array R. J lebih kecil dari C2.
Perintah perulangan while ini nanti akan berhenti hingga diketahui nilai I lebih kecil dari C1 dan nilai C lebih kecil dari C2. Lalu di dalam fungsi while ada fungsi if di mana L akan memproses apakah array L, karena di soal diberikan soal untuk mengurutkan nilai terbesar ke terkecil, maka variabel array L ini lebih besar. Jika variabel array L ini lebih besar dari array R, lebih besar sama dengan R, jika benar maka array L akan disimpan. Di sini, di mana kondisi if memproses array L, jika lebih besar sama dengan R, jika benar maka array L akan disimpan pada array A, K sama dengan array L, I. Lalu I sama. Selanjutnya, else ini perintah pengecualian dari if, dari perintah if. Masukkan else, maka jika nilai di mana R, K sama dengan R, C, lalu C plus plus. Lalu di sini ada perulangan while, di mana I lebih kecil dari C1, di mana variabel I dan C1 ini merupakan jumlah indeks untuk array L. Karena while sebuah perulangan, maka meningkatkan untuk indeks array L dengan perintah I increment. Dan untuk meningkatkan indeks untuk array R, K dengan perintah K increment. Proses akan dilakukan sampai nilai I lebih kecil dari C1. Lalu di sini juga seperti I, J, nanti nilai J akan lebih proses akan dilakukan sampai nilai J lebih kecil dari C2. Di mana array K Lalu selanjutnya kita akan memanggil fungsi sort, di mana fungsi ini yang akan mengurutkan rangkaian array dengan menggunakan algoritma merge sort. Dalam fungsi sort ini terdapat 3 variabel bertipe integer, yaitu array R. R ini nanti akan menampung subarray dan array utama, baik yang belum disort maupun yang sudah disort. Lalu ada variabel C yang merupakan indeks awal dari array, dan variabel N yang merupakan indeks akhir dari array. Lalu pada fungsi sort ini ada kondisi if, di mana if C lebih kecil dari N. C ini merupakan nilai indeks awal array, N ini nilai indeks dari akhir array. Lalu pada kondisi if ini, ada pendeklarasian variabel M yang bertipe integer, yang digunakan sebagai variabel yang memiliki nilai berupa nilai tengah dari rangkaian data awal. C ditambah N. Lalu akan dipanggil fungsi sort, di mana sort ini bertujuan untuk sorting data pada subarray pertama sebagai R, dan dengan indeks awal C dan indeks akhir N. Lalu sort kedua pada subarray kedua, yaitu R, dengan nilai indeks awal N ditambah 1,
dan indeks akhirnya n. Lalu kita panggil fungsi merge, di mana fungsi ini untuk menyatukan subarray kembali subarray pertama dan subarray kedua ke dalam variabel r, di mana variabel c sebagai nilai indeks awal dari subarray pertama, lalu variabel m sebagai indeks akhir dari subarray pertama, dan variabel n sebagai nilai akhir dari indeks akhir subarray kedua. Lalu di sini fungsi untuk memanggil atau menampilkan hasil yang akan ditampilkan di layar komputer. Di sini ada static void print array, di mana memiliki variabel bertipe integer, yaitu array r. Di sini ada inisiasi deklarasi bertipe data integer, yaitu deklarasi variabel t, yang dimana berfungsi untuk mencatat ukuran atau panjang dari array, itu r length. Lalu ada fungsi for, di mana i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari t, di mana lalu sistem perulangan ini nanti akan menampilkan isi array, di mana tergantung panjang indeks array yang dimulai dari 0 sampai i lebih kecil dari t. Ini fungsi ini, sistem outprint ini, nanti akan menampilkan isi array ke dalam layar. Lalu main method selanjutnya yaitu static void main string. Di sini terdapat deklarasi array yang bertipe data integer, di mana deklarasinya berisi sebelumnya untuk menentukan nilai variabelnya minimal 8 elemen. Di sini saya akan masukkan nilainya, yaitu 12, 45, 23, 47, 89, 34, 56, dan 78. Nanti sistem outprint nanti akan menampilkan tulisan array sebelum diurutkan. Lalu print array r. Array tersebut nanti akan ditampilkan dengan bantuan fungsi dari print array. Lalu di sini ada objek baru bernama ob dengan kelas MageSort. Yang berisi seluruh metode yang berada pada kelas MageSort. Lalu di sini menampilkan fungsi sort pada objek ob, di mana berparameter r, yang dikirim antara lain array r, kemudian nilai 0 sebagai awal indeks, dan r length minus 1 sebagai akhir indeks. Lalu di sini untuk menampilkan teks array yang sudah diurutkan, maka akan ditampilkan array yang sudah diurutkan, kurung dari terbesar ke terkecil.
dengan bantuan fungsi juga print array. Coding sudah selesai, mari kita coba runningkan programnya. Bisa dilihat di sini hasilnya, array yang sebelum diurutkan dan array yang sudah diurutkan dari terbesar ke terkecil dengan nilai 89, 78, 67, 56, 45, 34, 23, dan 12. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 2 tentang counting sort, di mana kita juga akan mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Mari kita mulai. Pertama kita panggil dulu fungsi sort, di mana sort ini nanti akan mengurutkan rangkaian data dengan menggunakan algoritma counting sort. Diawali dengan deklarasi variabel, yaitu variabel n, dengan array outputnya, yaitu array count. Variabel n ini digunakan untuk menyimpan nilai panjang dari array r. Lalu array output ini digunakan untuk menampung rangkaian data yang telah disorting. Lalu array count ini digunakan untuk menampung hasil penjumlahan posisi atau indeks dari n. Lalu di sini ada for, dimana di sini for untuk memberikan nilai 0 pada array count i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari increment. Lalu count i sama dengan 0. Lalu perolahan kedua untuk menjumlahkan nilai dari data yang sama. Misal array r terdapat angka 0 sebanyak 4 kali, maka angka 4 akan disimpan dalam array count pada indeks ke 0. Jadi sama dengan 0, mana i. Lalu for selanjutnya, mana yang di dalamnya terdapat perintah untuk menjumlahkan data yang ada pada array count secara berurutan. Karena tadi disuruhnya mengurutkan data dari terbesar dari terkecil, maka i sama dengan 254, di mana i lebih besar sama dengan 0. Lalu i count i sama dengan count i tambah 1. Lalu for selanjutnya memiliki perintah untuk memindahkan isi array r ke dalam array output menggunakan indeksnya sesuai dengan nilai pada array count, di mana integer i sama dengan n kurang 1 sama dengan i lebih besar sama dengan 0. Lalu i di mana outputnya count array r i sama dengan r, di mana count r. Lalu for perulangan for ini berfungsi untuk menyalin atau memindahkan isi data pada array output ke dalam array r. Di sini for integer i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari n. Increment i r output i, sehingga array tersebut akan berisi array yang telah disorting dengan proses algoritma counting sort. Lalu selanjutnya kita public static void di sini akan dideklarasikan membuat objek baru yaitu ob yang berada pada kelas counting sort. Counting sort ob sama dengan new
counting short. Di mana array ini memiliki tipe data karakter yang berisi nilainya, yaitu yang satu, short, fungsi short system out print. Sini ada fungsi yang akan menampilkan ke dalam layar karakter array sebelum diurutkan. Mana for name i sama dengan 0, mana i lebih kecil dari range i. Lalu system out print. Lalu terdapat method sort pada objek OB dengan parameter array r. Lalu ada perintah untuk menampilkan hasil yang sudah di sort, di mana karakter array yang diurutkan terbesar ke terkecil, di mana i sama dengan 0, mana i lebih kecil dari range. System out print array i. Tadi kita coba running program untuk counting sort. Di sini karakter yang sebelumnya diurutkan yaitu nama saya Citra atau NAMASAYACITRA. Lalu karakter yang sudah diurutkan dari terbesar ke terkecil yaitu YTSRNMIICAA. Sekali lagi kita akan melihat hasilnya dari tugas 2 ini. Yang pertama measure sort, hasilnya seperti ini. Lalu yang counting sort, hasilnya seperti ini. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan dan ada penjelasan saya yang masih mungkin sulit dipahami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum